Assalamualaikum rekan-rekan, ini merupakan part ketiga dari sesi belajar menggambar teknik. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas nih mengenai gambar potongan. Gambar potongan meliputi gambar potongan AA dan gambar potongan BB. Oke, langsung saja kita masuk kepada video pembelajarannya. Oke rekan-rekan, jadi ini merupakan gambar potongan AA. Perlu diingat, dalam membuat gambar potongan, acuan kita ada pada garis potongan yang terletak pada denah. Namun sebelum kita mengecek pada denah, aku ingin sedikit pengenalan dulu nih terhadap gambar potongan. Apa-apa aja sih yang harus ada di dalam gambar potongan? Kita zoom dulu ya supaya lebih jelas. Nah rekan-rekan, di gambar potongan ini akan nampak nih pondasi yang digunakan dalam suatu bangunan. Kemudian akan nampak juga nih bagian potongan dindingnya. Akan nampak juga nih bagian ring baloknya. Nah, untuk bagian struktur atap itu dinamakan kuda-kuda. Nah, ini merupakan kuda-kudanya nih teman-teman. Kelihatan juga pada gambar potongan ini. Baik itu dari komponen bawah pondasi, ada namanya tampang atau pasangan batu kosong, sampai bagian kuda-kuda atau rangka atap itu akan nampak pada gambar potongan. Oke, kita cek dulu ya di denah. Nah, ini merupakan denahnya teman-teman. Kita cek potongan AA. Kita lihat dulu teman-teman, garis potongan AA itu yang mana? Oh, ternyata ini garis potongan AA. Oke, mungkin aku tebalin aja ya supaya lebih jelas. Nah, garis potongan itu berupa garis putus titik ya teman-teman. Ya, putus titik. Kemudian kita lihat juga nih arah garis potongan itu kemana. Oh, ternyata untuk potongan AA arahnya ke atas. Jadi yang cara kita melihat yaitu dari sini. Nah, kelihatan nih dari bawah ke atas, kita lihat soalnya panahnya itu ke atas itu. Apa aja nih yang terlihat atau yang terpotong? Oh, ternyata ada nih kawan-kawan yang kelihatan dari arah ke sini, yaitu ada nampak bagian dinding yang terpotong paling ujung kiri, kemudian akan nampak pintu tipe 1, nampak pintu tipe 2, kemudian dinding yang terpotong lagi, kemudian nampak lagi pintu tipe 1 lagi, dan oh iya, ini sebenarnya ada dinding ya teman-teman. Dindingnya sebenarnya sampai sini ikut terpotong juga. Cuman aku kurang teliti waktu itu, jadi belum ada aku upgrade gambarnya. Jadi sebenarnya ini ada dinding ya teman-teman. Oke, jadi ini termasuk dinding yang terpotong. Dan yang terakhir bagian kanan yang terpotong. Kita lihat ada berapa saja sih dinding yang terpotong? 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata ada 4 dinding yang terpotong. Kita buat keterangannya D sama dengan 4. Dinding yang terpotong itu ada 4. Kemudian pintu yang nampak ada berapa saja? Oh, ternyata ada 1, 2, 3, 4. Nah, pintu yang nampak ada 4 ya teman-teman. Oke, kita buktikan pada gambar potongan AA yang telah kita buat. Apakah betul seperti itu? Mari kita buktikan. Tapi kita hapus. Kita harusnya jangan hapus keterangan juga ya. Cuman udah kehapus sih. Tapi mesti diingat. Oke. Nah, nampak nih kan? Untuk dinding tadi kan ada 4 ya. Dinding 4, pintu 4. Nah, dinding kita cek apakah 4? Oke, 1, 2, 3,
4. Ternyata betul, dinding yang terpotong itu ada 4. Kita lihat, kita cek lagi nih, pintu yang terpotong apakah ada 4? Oke, 1, 2, 3, dan 4. Nah, ternyata 4 nih, betul. Artinya terbukti ya bahwasanya untuk bagian yang terpotong itu betul. Ada dinding 4 yang terpotong dan pintu 4 yang terlihat. Oke, kita hapus. Kemudian pada bagian bawah ini, mungkin teman-teman bingung dulu nih, ini apa ya? Ini jenis pondasinya apa ya? Nah, sekedar informasi juga, pondasi ini mungkin kita perbesar saja. Nah, pondasi ini itu namanya pondasi batu kali. PD aja ya, PD batu kali. Jadi nama pondasi ini pondasi batu kali. Kenapa namanya batu kali? Karena komponen utamanya itu merupakan batuan kali. Kali itu bukan kali dalam matematika ya, tapi batu kali yang itu. Ya, tahulah teman-teman pastinya ya. Oke, kita kecilkan lagi. Kemudian pembuktiannya juga udah benar nih, kan tadi 4 dinding yang terpotong dan 4 pintu yang terlihat. Kita lihat juga elevasinya apakah betul. Kita cek ya pada bagian si denah apakah elevasinya betul. Nah, kita lihat bagian yang terpotong itu elevasinya 0,00 dalam ruang tidur. Nih, 0,00. Oke, kayak kebesaran ya. Nih, 0,00 bagian ruang tidur, kemudian ruang keluarganya juga elevasi 0,00. Ya, 0,00, tapi di sini ya masih sama. Di sini maksudnya masih sama. Kemudian dapurnya juga 0,00. Ini dapurnya yang terpotongnya. Oh, ternyata betul nih. Oh ya teman-teman, ternyata ada lagi nih garis pembatasnya. Oke, kita cek ya apakah elevasinya semuanya 0,00 dan ada pembatas di sini. Kita cek pada gambar potongan kita. Oke, agak ribet ya bolak-balik ini, tapi nggak apa-apa. Ini masuk fondasi. Nah, ini ini dia. Teman-teman bisa melihat bahwasanya untuk bagian elevasi terlihat 0,00. Betul. 0,00 juga dan 0,00 juga. Untuk elevasinya checklist bahwasanya elevasi betul. Kemudian tadi kan kita lihat juga nih ada ternyata dinding pembatas. Nah, inilah merupakan dinding pembatasnya. Nah, ini ya. Ruangan ini di depannya ada WC tadi kan kita lihat ya. Oke, mungkin mudah dipahami untuk membuat gambar potongan. Kemudian kita cek juga nih dimensinya. Nih dimensinya. Apakah sama dengan yang ada pada denah? Kita lihat ya. Untuk dimensinya, apakah dimensi ini betul? Oke. Nah, dimensi yang kita gunakan itu dari ujung sini ke ujung sini ya. Sama dari dinding ke dinding. Itu ada 11 meter atau 1100 cm. Kita cek lagi ya. Pada bagian Oke, kita cek nih apakah betul 11 meter. Iya, disclaimer juga ya teman-teman, ini aku salah tulis, harusnya 350 cm, cuman aku kebuatnya 300, jadi dipahami aja. Jadi dari ujung sini ke ujung sini apakah betul dimensinya 11 meter? Yuk kita sama-sama tambahin. 180 tambah 220 itu 400 tambah 3,5 tambah 3,5 itu 7. 4 tambah 7 itu betul 11. Jadi betul ya, untuk dari dimensinya itu 11 meter. Oke. Nah, yang tak kalah pentingnya juga
dari gambar potongan itu, yaitu namanya elevasi atau ketinggian. Nah, untuk elevasi ini ada elevasi 0,00, ada yang minus dan ada yang plus. Untuk elevasi yang kebesarannya. Oke. Nah, untuk elevasi yang minus itu menandakan penurunan ya, teman-teman. Penurunan dari titik acuan plus minus 0,00. Nih, plus minus 0. Kemudian untuk tanda plus itu menandakan kenaikan dari titik acuan, yaitu plus minus 0,00. Jadi itu ya teman-teman, untuk notasi minus menandakan penurunan dari titik acuan 0,00, dan untuk notasi plus menandakan kenaikan dari titik acuan 0,00. Mungkin cukup jelas. Kita lanjutkan pada bagian oke, sedikit pengenalan aja. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya nih, Arkan itu arsirannya kok banyak banget. Nah, di sini aku akan ngejelasin nih arsiran yang dipakai itu arsiran apa saja. Kita zoom terlebih dahulu ya. Oke, baik. Nah, ini tadi arsiran batas tanah. Oke. Kemudian ini merupakan arsiran pasangan batu kosong atau anstampang. Aku buat anstampang aja ya supaya lebih singkat. Anstampang. Oke. Setelah itu ada namanya ini. Nah, inilah yang namanya batu kali. Jadi arsiran batu kali ini. BTKL, batu kali. Setelah batu kali ini merupakan slope ya teman-teman. Slope. Nah, ini yang tadi aku bilang arsiran beton. Oke, langsung aja ya. Arsiran beton. Nah, oke. Ini yang aku bilang tadi arsiran tanah uruk. Tanah uruk. Oke. Aku ingin review sekali lagi teman-teman. Ini arsiran batas tanah. Ini yang bulat-bulat ini nih anstampang. Kemudian ini yang di atasnya merupakan arsiran batu kali. Kemudian ini yang di tengah-tengah pondasi batu kali, ini namanya slope. Kemudian arsiran ini yang titik-titik ini merupakan arsiran beton. Oke, kemudian yang garis vertikal ini merupakan arsiran tanah uruk. Jadi jelas ya teman-teman. Dan untuk bagian pondasi ini juga ada gambar khususnya nanti, gambar detail pondasi. Di situ akan dijelasin tuh di zoom ini nih. Nah, setelah ini ya teman-teman, kita akan masuk kepada bagian itu. Oke. Mungkin untuk arsiran itu cukup jelas. Kemudian kita naik ke atasnya. Nah, ini ada yang aku bilang tadi. Nih, arsiran pasangan bata. Oke, murah ya. Enggak harus terlalu yang diribetin. Kemudian ini yang seperti aku bilang, ini merupakan ventilasi. Oke, ini ventilasi. Oke, ventilasi sudah. Oh iya, ini pintu ya. Wah, teman-teman pasti udah tahu itu pintu. Oke. Kemudian naik ke bagian atasnya. Ini merupakan kuda-kuda. Nah, bagian dari kuda-kuda ini nanti akan aku jelasin pada bagian detail kuda-kuda. Itu ada gambar tersendirinya, dinamakan gambar detail kuda-kuda. Setelah ini juga akan aku bahas
Buat teman-teman yang ingin tahu komponennya lebih detail, silahkan aja nanti buka video itu, aku tampilin di atas ya linknya. Jadi silahkan teman-teman ngecek itu dulu sebagai acuan teman-teman dalam membuat ini, karena buat ini cukup ribet ya teman-teman. Oke, setelah itu oke. Nah, pada bagian ini sama nih dengan panjang hubungan yang ada pada denah. Oke, jadi panjang ini sama dengan panjang hubungan yang ada pada denah. Hubungan itu yang bagian atas ini ya. Oke. Dalam atap itu bagian atasnya dinamakan hubungan di dalam sebuah atap itu. Oke. Udah cukup jelas untuk yang ini. Oke, nah ya aku juga. Nah, pada bagian potongan juga dikasih ya keterangan dari sebuah pondasi, keterangan dimensi dari sebuah pondasi. Kita zoom dulu ya supaya lebih jelasnya. Oke. Nah, ukuran ini, oke, warna apa ya? Warna kuning aja. Ukuran ini mewakili dimensi 30 cm. Kemudian ukuran ini dari ujung bawah si pondasi batu kali. Nah, ini mewakili panjang yang ini 80 cm. Kemudian ujung ini, nah, si batu kosong, pasangan batu kosong atau tampang itu mewakili dimensi ini. Jadi cukup jelas ya bahwasanya pada bagian 30 cm itu mewakili bagian atas pondasi. Nah, untuk ukuran 80 cm itu mewakili bagian bawah pondasi batu kali. Nah, untuk bagian yang 100 cm itu mewakili bagian bawah pondasi. Mungkin udah cukup jelas untuk ini. Aku rasa tidak terlalu ribet. Oke. Nah, mungkin bagian potongan AA itu saja, dan susahnya di bagian potongan ini kalian harus mengetahui dulu nih detail si kuda-kuda. Kalian harus mengetahui juga nih pada bagian pondasinya. Tapi untuk pemula seperti kita, nggak apa-apa nih kita buat gambar potongannya dulu, baru kita buat gambar detailnya. Karena sebenarnya yang penting itu digambar detail ya untuk ini semua bagian pondasi ataupun bagian kuda-kuda. Yang penting itu digambar detailnya teman-teman. Oke, mungkin bagian gambar potongan AA itu saja. Kita masuk kepada gambar potongan BB. Nah, ini merupakan gambar potongan BB. Nggak terlalu jauh berbeda, cuman perbedaannya mungkin ada pada kuda-kuda yang cukup berbeda ya. Selebihnya sama, dan mungkin ini kita perlu pembuktiannya aja ya. Kita lihat nih, kita masuklah ke itu dulu ya, ke bagian denah. Nah, kita lihat nih potongan si BB yang mana. Oh, ini ya potongan BB. Ingat, garis potongan itu diwakili garis putus titik. Kita lihat arahnya. Oh, ternyata arahnya ke bagian kiri. Artinya kita ngelihatnya dari sini nih. Kita ngelihatnya ke sini. Oke, sip. Apa aja sih yang terpotong? Berapa sih dinding yang terpotong? Oke, kita lihat dinding yang terpotong. Kita kayaknya zoom aja supaya oke. Nah, oke, kayak gini lah. Kita lihat berapa sih dinding yang terpotong. Ada 1, 2, 3. Ternyata 3 dinding yang terpotong, 3 saja. Kemudian apa saja sih komponen yang terlihat? Ternyata ada pintu. 1, 2 pintu. Oke, ternyata
Iya, cuma 2 pintu. Oke, kita kemudian kita tulis dulu ya. Dinding yang terpotong itu ada 1, 2, 3, 3. Kemudian pintu yang terlihat ada, oke, nice, itu 2, betul. Kemudian sekalian elevasinya aja deh. Ini elevasinya kita hapus dulu ya. Oke, kita zoom. Oke, nah ini tadi ya garisnya. Oke, gini aja sih. Aduh. Oke. Nah, ini elevasinya 0,00. Oh, ternyata si terasnya turun nih, minus 0,10. Jadi, ketika kita buat di gambar potongan BB-nya, bagian terasnya tuh turun dibandingkan ini ya, turun dibandingkan pada ruang keluarga itu. Mungkin lebih jelasnya kita langsung masuk saja pada gambar potongannya. Oke, ini kita hapus, kecilin. Oke, kita lihat ya pada potongan BB-nya. Nah, ini dia. Kita review lagi bahwasanya pintu yang dinding dulu ya. Dinding yang terpotong itu ada 3. Kemudian pintu yang terlihat ada 2. Kemudian pada bagian elevasi tadi 2 ruangan itu plus minus 0,00 dan 1 ruangan minus 0,10. Apakah betul? Mari kita cek sama-sama. Kita zoom dulu supaya lebih jelas. Oke. Nah, kita lihat nih. 1, 2, 3. Ternyata betul ya, dinding yang terpotong itu ada 3. Oke, kita lihat nih, pintu yang terlihat tadi kan di catatan kita ada 2. Kita lihat ternyata 1, 2. Betul juga bahwasanya pintu yang terlihat itu ada 2. Oke, dinding sudah, pintu sudah. Kita masuk kepada elevasinya. Tadi kan kita lihat nih, 2 ruangan elevasinya 0,00, 1 ruangan elevasinya min 0,10. Kita lihat nih. Oh, ternyata 0,00, 0,00, 2 plus minus 0,00, dan pada bagian teras ini minus 0,10, artinya ada penurunan nih. Kita lihat juga, dan ingat digambarkan ini turun ya dibanding ini. Oke, turunnya kalau digambar kalian ngebuatnya itu 1 mili, itu kecil banget ya teman-teman. Oke, kita kecilin aja lah ya. Kita perbesar maksudnya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini kan kelihatan nih. Oke, kayaknya kurang itu ya. Nah, teman-teman bisa ngelihat ya bahwasanya ini ada penurunan nih. Walaupun cukup kecil juga penurunannya, nggak terlalu nampak, tapi sebenarnya ini turun nih, kan bisa lihat nih. Turun lah sekitar segini turunnya, 1 milian lah kalau untuk kalian buat di gambar. Mungkin teman-teman akan nyadar juga sih seperti yang aku bilang tadi, bahwasanya ini atapnya kok berbeda dari atap si gambar potongan AA. Ya, karena rujukannya kan ingat ke denah-denahnya untuk gambar kuda-kudanya itu berbeda dengan gambar kuda-kuda si potongan AA gitu, makanya berbeda. Nah, untuk bagian kuda-kuda ini aku ingatkan lagi, itu teman-teman harus mengetahui komponennya. Cara mengetahui komponennya, silakan teman-teman membuka video mengenai detail kuda-kuda. Nah, nanti aku sematkan lah di bagian atasnya untuk detail kuda-kuda ya teman-teman. Oke. Kemudian untuk komponen-komponen seperti bagian bawahnya pondasi itu sama ya dengan potongan AA. Mungkin nggak terlalu perlu dibahas. Nih, mungkin ini teman-teman bingung nih. Ini apa? Ini namanya dak beton. Oke. Kita zoom dulu ya. Nah, bagian ini merupakan dak beton ya teman-teman. Ini udah ada keterangannya, dak beton. Oke. Aduh,
salah lagi. Oke. Nah, elevasi jangan lupa buat, dimensi juga jangan lupa buat. Oke. Ini untuk dimensinya 2 2 1 1, artinya 6 tambah 4. 6 tambah 4 itu 10 meter atau 1000 cm. Dan betul ya, tadi kita lihat bahwasanya untuk dimensi dari kanan ke kirinya itu 10 meter. Oke. Nah, si bagian ini jangan lupa juga judul dan skala. Oke, mungkin itu aja sih yang dapat aku paparkan mengenai gambar potongan. Oh ya, jangan lupa juga nih, ini penting nih. Kalian jangan lupa nih keterangan yang ini. Itu wajib kalian cantumkan di gambar potongan kalian, karena kalau enggak ya enggak lengkap sih. Oke. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Aku minta maaf dulu nih kalau ada kata-kata yang salah dan mungkin cukup membosankan dan cukup di sisi lain cukup menantang ya untuk membuat gambar potongan ini. Dan informasi lebih lanjut, apakah mungkin teman-teman nanya nih, mana sih yang lebih dulu dibuatnya, gambar potongan atau gambar tampak? Nah, sebenarnya itu lebih baik kalian membuat gambar potongan terlebih dahulu, karena di gambar potongan akan tahu nih elevasinya kayak gimana. Nah, setelah itu teman-teman baru membuat gambar tampak. Jadi urutannya tuh kalian buat denah, kalian buat gambar potongan, baru kalian buat gambar tampak. Jadi sebenarnya sih gitu supaya pengerjaannya lebih sempurna. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin karena berpikir membuat gambar tampak lebih mudah, jadi silakan teman-teman membuat gambar tampak terlebih dahulu. Tapi alangkah lebih baiknya teman-teman membuat gambar potongan. Nah, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.